mencoba menantang the power that be, ya, kekuasaan yang sekarang ada, yaitu Prabowo. Saya kira udah dilakukan melalui putranya kan. Level narsisisme Jokowi sudah semakin meningkat. Kenapa? Acara itu kan sebenarnya untuk kampanye PSI, untuk mengangkat harkat putranya, Kaisang, sebagai ketua PSI. Tapi apa yang terjadi? Kita tidak melihat sosok Kaisang atau sosok pengurus PSI yang lain. Ada seven deadly sin, 7 dosa besar, ya. Yang pertama, Jokowi telah mempolitisasi, mendesakralisasi adat budaya Kedaton Keagungan di Lampung menjadi kegiatan yang murni hanya tujuannya untuk kampanye politik. Kalau dalam film premier itu ternyata tidak sukses, penontonnya tidak banyak, tidak menimbulkan perdebatan opini publik yang menarik gitu. Nah, itu berarti blunder pertama yang saya sebut dengan seven deadly sin itu. Jokowi yang dulu kita kenal sebagai rakyat biasa, yang berkampanye untuk menjadi presiden, menjadi wali kota, menjadi gubernur sebagai rakyat yang humble, sederhana, sekarang telah bermetamorfosa menjadi politikus yang haus kekuasaan, ya. Dan akrobat politiknya yang terakhir ini menurut saya patut patut disorot dengan seksama. Dan bagi saya sudah menulis sebuah artikel yang saya posting tadi pagi, ya, dan banyak yang merespon dengan baik, menyambut baik, berjudul Semiotika Politik Jokowi Menginjak Kepala. Maksudnya kepala kerbau, tapi bisa kepala-kepala yang lain kan, kepala politikus, kepala partai dan sebagainya. Nah, saya akan membuat summary, ringkasan persepsi atau opini saya tentang acara adat budaya Kedaton Lampung yang dipakai Jokowi untuk acara kampanye partai anaknya itu. Jadi ada 7 dosa besar, 7 kesalahan atau mengikuti wacana agama Samawi, Kristen khususnya, ada seven deadly sin, 7 dosa besar, ya. Yang pertama, Jokowi telah mempolitisasi, mendesakralisasi adat budaya Kedaton Keagungan di Lampung menjadi kegiatan yang murni hanya tujuannya untuk kampanye politik. Itu saya istilahkan desakralisasi karena idealnya kegiatan-kegiatan adat budaya yang innocence, yang luhur, yang sakral itu tidak dinodai dengan tujuan-tujuan politik, tujuan-tujuan personal, tujuan-tujuan hasrat syahwat politik untuk kekuasaan. Karena adat itu kan milik budaya masyarakat gitu. Jadi tidak boleh dikangkangi oleh keinginan-keinginan politik untuk kepentingan-kepentingan politik. Nah, dosa yang kedua adalah Jokowi telah mendurhakai atau mengkhianati partai PDIP. Partai yang notabene memuliakan dia dari rakyat biasa, rakyat jelata, dari menjadi seorang wali kota, seorang gubernur, dan kemudian presiden 2 periode. Jadi tidak ada sedikit pun sikap Jokowi untuk jangankan berterima kasih, ya, paling tidak sikap untuk punya sensitivitas handarbeni bahwa dia bisa menjadi seperti sekarang ini karena dukungan, bantuan, dan pencalon dari PDIP. Dan kini dengan seenaknya dia menghina PDIP dengan secara simbolik, secara semiotik menginjak kepala kerbau, yang simbolik tentu adalah kepala
banteng, ya, simbol dari PDIP. Kenapa dia tidak menginjak batu, menginjak podium, menginjak kursi atau apapun, tapi yang dipilih menginjak kerbau? Itu pasti bukan kebetulan. Pasti memang ada niat simbolik, niat menyindir, niat menginsinuasi. Dan walaupun di adat kedaton itu memang kedaton keagungan itu memang ada sesekali kalau memang penyelenggara acaranya punya cukup uang menyembelih kerbau, tapi tidak lazim kerbaunya kemudian kepalanya diinjak gitu. Biasanya ya kepala kerbaunya ditaruh di atas di mana gitu kan. Dan tidak selalu upacara kedaton keagungan itu menyembelih kerbau. Seringkali tidak menyembelih apa-apa, paling menyembelih ayam untuk dimakan oleh warga. Jadi tidak ada tafsir lain selain bahwa Jokowi sengaja menggunakan itu, upacara adat itu, untuk menyindir atau menghumiliate, menghina PDIP. Yang ketiga, Jokowi justru dari acara itu telah mengungkap kepalsuan tentang sifat-sifat kesederhanaannya, kerakyatannya, kehambelannya. Karena dari perayaan yang di 3 hari, hampir 3 hari itu di Lampung, kelihatan sekali dia menikmati sekali, menjadi sorotan dalam sorotan spotlight dengan gaya pakaian kesuh, sangat menikmati duduk di tengah dan ditemani hulu balang yang mendampinginya, memuja-muja dia. Itu kelihatan sekali bahwa karakter dia itu karakter seorang yang feodal, sama sekali tidak menunjukkan karakter orang yang kerakyatan. Kalau orang betul kerakyatan, pasti seseorang itu akan enggan, segan, bahkan malu untuk memakai baju-baju upacara adat itu dengan segala kebesaran dan kemegahannya. Yang keempat, Jokowi juga mengkhianati satu konsep yang disebut populisme. Populisme demokrasi. Jadi populisme itu adalah politik di mana mengedepankan kepentingan rakyat. Walaupun memang pada skala yang level yang ekstrim, populisme itu menjadi manipulatif, tapi dari akar katanya, populisme itu sebenarnya adalah memihak rakyat atau bersikap kerakyatan. Jadi, nah, dengan upacara yang nuansanya sangat feodal itu, dan dia menikmati betul itu, memotong kerbau dan kerbaunya kepalanya diinjak dan diagung-agungkan di acara itu menunjukkan bahwa gaya-gaya kerakyatan Jokowi itu sebenarnya hanya gaya-gaya politis yang sifatnya hanya untuk tipu-tipu, untuk meraih suara, meraih simpati rakyat. Dan sekarang semakin terbukti kerakyatan yang coba dia introdusir itu semakin terbukti itu tidak betul. Jadi mengungkap kepalsuan kesederhanaan atau kerakyatan juga menyibak ambisi feodal dia. Jadi itu yang keempat, mengkhianati populisme, dan kelihatan sekali bahwa dia ingin membangun dinasti. Yang kelima, Jokowi telah meremehkan nalar publik dan daya kritis masyarakat. Kenapa? Karena dia tidak menggunakan bahasa-bahasa verbal kerakyatan, bahasa pidato yang sifatnya menunjukkan bahwa dia ingin berdialog dengan masyarakat, berdialog dengan rakyat, dalam hal ini warga Lampung ya. Tapi yang dilakukan hanya membuat upacara-upacara simbolik, termasuk yang paling menjijikkan itu menginjak kepala kerbau. Kalaupun menginjak kepala kerbau itu, kalaupun tidak mau ditafsirkan sebagai menantang PDIP atau menghina PDIP, setidaknya sebagai manusia yang punya etika ya, norma, mestinya
segan atau mestinya menolak itu, mestinya tidak bisa lah menginjak kepala kerbau gitu. Betapapun kerbau, betapapun hewan, tidak semestinya jasadnya, kepalanya itu diinjak dan dipertontonkan di depan umum, di video, di foto dan sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa begitu tumpulnya ya simbol-simbol yang ingin dia sampaikan sehingga begitu verbal, bahkan begitu vulgar, dan demi karena syahwat ingin menunjukkan dia ingin memerangi PDIP itu. Kalau dulu dalam film-film perang antara Indian dan penjajah itu dia uh, perang suku gitu ya. Dia telah menancapkan tombak gitu kan, simbol mengajak perang. Tapi karena tidak punya tombak, tidak ada tombak, dia menggunakan kakinya sendiri untuk menginjak kerbau. Yang keenam, dari acara itu, acara safari politik Karnaval Gajah di Lampung itu menunjukkan bahwa level narsisisme Jokowi sudah semakin meningkat. Kenapa? Acara itu kan sebenarnya untuk kampanye PSI, untuk mengangkat harkat putranya, Kaisang, sebagai ketua PSI. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat di video, di medsos, di foto-foto, kita tidak melihat sosok Kaisang atau sosok pengurus PSI yang lain. Yang kita lihat justru hanya Jokowi dan para punggawa-punggawa itu kan. Nah, artinya apa? Jokowi ingin menjadi lucu kalau itu dianggap ingin mengkampanyekan PSI, karena PSI-nya juga hanya atribut-atribut aja. Pengurus PSI-nya tidak tampil. Setidaknya itu yang saya perhatikan dari tayangan video, foto atau pemberitaan media ya. Jadi dengan kalau kebiasaan acara safari keliling ini terus seperti itu, berarti Jokowi sebenarnya sedang berkampanye untuk dirinya sendiri. Tapi dengan berdalih kampanye untuk PSI. Ya, artinya PSI dan Kaisang akan selalu berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Artinya kalau level narsisismenya seperti itu, ya kenapa enggak dia jadi ketua PSI aja? Kalau memang masih muda kan, relatif muda dan masih punya hasrat berpolitik praktis, kenapa tidak? Itu saya kira lebih fair ya, lebih jujur, lebih terbuka bahwa dia memang ingin terus berpolitik gitu. Jadi safari politik untuk kampanye PSI, tapi PSI-nya tidak muncul, tidak tampak. Yang tampak hanya Jokowinya. Jadi ini benar-benar semakin mengindikasikan bahwa PSI itu di bawah bayang-bayang patronase Jokowi, di bawah bayang-bayang feodalisme Kesultanan Jokowi. Jadi Jokowi masih ingin terus tampil, masih ingin menjadi sosok yang dipuja, dielu-elukan, paling tidak oleh pendukungnya. Nah yang ketujuh, yang terakhir ini, dari 7 dosa Jokowi atau the 7 deadly sins of Jokowi. Ini yang paling memprihatinkan, tapi sekaligus menggelikan ya. Karena Jokowi telah membohongi gajah. Jokowi telah mencatut gajah, menipu gajah. Karena Anda tahu, poster acara itu adalah rangkaian acara safari politiknya adalah Karnaval Gajah. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada gajah-gajah yang diarak untuk ikut karnaval. Tidak ada itu. Gajah entah kenapa disembunyikan. Apakah tidak terjadi kesepakatan dengan para gajah? Kontraknya si gajah-gajah tidak mau menandatangani. Mungkin karena tidak dibayar dengan memadai. Atau Jokowi wan prestasi. Hanya ingin mencatut aja. Meminjam istilah karnaval gajah. Tapi sebenarnya di pelaksanaan acara gajah-gajah tidak dilibatkan. Nah, saya sarankan para gajah-gajah segera mengajukan
kuasa hukum untuk mensomasi Jokowi, menggugat Jokowi agar membayar royalti kepada sekolah gajah. Nah, saya kira itu ya. Ini serius tapi ya boleh sedikit ada guyanya. Tapi karena saya melihat memang sebenarnya acara adat Kedaton Keagungan yang di Lampung itu walaupun pretensinya serius, tetapi itu menggelikan, sangat menggelikan. Jadi yang paling apa? Menurut saya dari 7 dosa besar Jokowi dari acara itu ya dosa ketujuh itu membohongi dan mencatut gajah itu yang paling fatal. Iya, ini memang selain 7 dosa besar yang sudah saya sampaikan ya, memang pesan yang ingin disampaikan Jokowi memang dia ingin show of force, unjuk kekuatan. Dan ini naivitasnya di sini, karena dia merasa bahwa dia masih populer, dia masih dielu-elukan, dia masih dipuja, dia masih banyak pendukung yang siap berdarah-darah untuk memenangkan Jokowi, memenangkan PSI. Tetapi dari liputan acara yang kita lihat, tidak seperti ekspektasi Jokowi, saya kira. Karena acara itu tidak sukses, bahkan dibilang gagal sebenarnya. Karena yang liputan media yang muncul justru demo yang menolak kehadiran Jokowi di Lampung itu di sebuah tempat di tenda ya, ada kayak acara perhelatan perkawinan itu tenda dan kursi-kursi yang ditutup dengan kain putih itu ternyata kosong, bukan kosong lah, tapi tidak banyak kursi yang kosong tidak ditempati. Nah, ini Jokowi menurut saya sudah mengalami delusi ya, over self confidence-nya terlalu tinggi dan dia pikir dia itu masih begitu populer dan dia salah mengira pada dirinya sendiri. Dengan acara pertama ini kan tidak ada gaungnya sebenarnya, bahkan lebih banyak kritisisme ya. Dan tidak membuat sesuatu yang baru yang membuat orang manggut-manggut, tidak ada terobosan-terobosan baru, tidak ada kegiatan yang inovatif atau kreatif dan kalau dalam konteks mencoba menantang the power that be ya, kekuasaan yang sekarang ada yaitu Prabowo, saya kira udah dilakukan melalui putranya kan. Gibran kan beberapa hari lalu ngomong di depan kamera sambil mengelus-ngelus kucing, dan kucing itu tahu simbolik Prabowo, karena Prabowo kan memang penyayang kucing. Prabowo punya kucing yang selalu dibawa-bawa kemana-mana yang menunjukkan Prabowo sangat sayang sama kucing. Dan oleh Gibran, dia ngomong soal artificial intelligence dengan mengulus-ulus kucing ya, dengan gaya sinematik ala film-film mafia gitu, The Godfather, The Godfellas, Mobster dan sebagainya. Dan itu memang saya kira yang seperti yang tadi saya bilang, over self confidence-nya terlalu melembung ya, sehingga dia merasa dia bisa kemungkinan dia bisa nanti mengabaikan, apalagi mengabaikan the power that be itu kepada Prabowo ya, apalagi dia merasa dialah yang berjasa telah memenangkan Prabowo, menjadikan Prabowo sebagai presiden. Ungkapan saya, the end of Jokowi era unnumbered, akhir dari era Jokowi sedang menghitung hari, itu salah satunya blunder acara ini di Lampung ini. Sebagai acara awal, kickstart, atau kalau dalam film premier, itu ternyata tidak sukses. Penontonnya tidak banyak, tidak menimbulkan perdebatan opini publik yang menarik gitu. Nah, itu berarti blunder pertama yang saya sebut dengan seven deadly sin itu, 7 dosa besar. Nah, saya duga rencana safari politik ini akan di hold ya, sampai mereka tim Jokowi ini, tim IO-nya atau tim politiknya mengevaluasi what's wrong, apa yang salah dengan acara di Lampung, dan kemungkinan akan di hold. Misalnya kita nggak pernah tahu nih berikutnya di mana. Tidak lagi mengangkangi upacara adat daerah gitu. Dan ingat, Jokowi kan waktu menyatakan akan keliling Indonesia, akan menyambangi kecamatan-kecamatan. Bayangkan ada berapa kecamatan di Indonesia ini? Ribuan kan?
eh, minimal kalau dia menghadiri kabupaten atau kota madya di Indonesia aja jumlahnya minimal berapa? Ada hampir 400 kan. Nah, itu berarti kalau acara itu sebulan sekali, berarti ada 400 bulan atau seminggu sekali berarti ada 400 minggu. Jadi nggak mungkin. Jadi bluffing yang dia bilang akan dia datangi kecamatan-kecamatan itu bohong besar itu. Ya mungkin yang akan dia lakukan adalah hadir bersafari di provinsi. Semua provinsi berapa sekarang jumlahnya? 38. Itu pun kalau sebulan sekali berarti 38 bulan. Berarti hampir 3 tahun. Jadi itu nggak mungkin. Kalau 2 minggu sekali berarti butuh 15 bulan. Nah itu artinya apa? Jokowi sering ngomong tanpa dipikir. Gitu. Nah dugaan saya paling kita boleh taruhan untuk itu. Jokowi hanya akan melakukan safari keliling itu mungkin sebulan sekali. Artinya kalau betul setiap bulan di luar bulan Ramadan misalnya gitu ya, berarti dia hanya akan bisa menyambangi berapa? Paling 20 provinsi, maksimal 25. Tapi itu pun saya ragu. Dugaan saya maksimal dia hanya akan di bawah 10. Itu pun kalau setiap acara di provinsi itu dia anggap berhasil. Tapi dengan apa yang terjadi di Lampung ini, ketika banyak protes, banyak liputan yang justru mendiskreditkan ya, misalnya ada masyarakat yang membuang bansos, membuang apa itu sembako yang diberikan Jokowi, itu menunjukkan kemuakan rakyat ya. Kemudian juga beredar foto kupon yang dibagi oleh Jokowi beberapa hari sebelum acara. Itu menunjukkan acara-acara Jokowi ini sebenarnya acara apa safari keliling ini acara upaya menyuap rakyat. Tentu saja rakyat bersedia datang menerima amplop, menerima uang dan sebagainya. Tapi apakah betul itu berkorelasi artinya mau datang melihat acara mendapat amplop atau mendapat bungkus bingkisan itu tidak dengan sendirinya akan menyukai PSI, menyukai Kaisang dan sebagainya. Itulah kenaifan-kenaifan acara safari keliling itu yang tidak diperhitungkan atau tidak dipikirkan secara mendalam oleh Jokowi dan tim event organizer yang membantunya. Dan catatan terakhir, saya menerima banyak info bahwa para punggawa-punggawa yang membantu Jokowi membuat acara di Lampung ini, itu ternyata kan banyak yang bermasalah. Sekarang lagi beredar di media sosial, sebagian orang-orang panitia inti itu atau punggawa itu ternyata terlibat atau pernah dihukum dalam kasus-kasus korupsi, mafia tanah dan sebagainya. Dan itu menunjukkan semakin mengungkap keganjilan-keganjilan, anomali-anomali dan keanehan acara yang bertajuk Safari Keliling Indonesia untuk mengkampanyekan PSI ini.